rahimahullah ta'ala. Silahkan kita lanjutin. Kemarin terakhir kita sampai pembahasan tentang ikhlas. Sekarang hukum nun, sukun dan tanwin. Yang terakhir adalah pertanyaan berikutnya, itu sin ma haddul ikhfa lughatan wa istilahan. Apa itu ikhfa secara bahasa dan istilah? Jim, jawabannya amma lughatan fa huwa satru. Secara bahasa ikhfa itu artinya satar, menutupi. Halaman 24. Ikhfa secara bahasa itu artinya menutupi, jadi ditutupi. Namanya aja ikhfa. Arti bahasanya itu samar-samar gitu. Ikhfa, khafi, bersembunyi. Makanya secara bahasa dia satar, menutupi. Wa maslahan, adapun secara istilah, ini yang dimaksud atau yang diinginkan di dalam pelajaran kita, bahwa ibaratun anin nutqi biharfin sakinin arin ay khalin anit tasydid, yaitu satu ibarat tentang pengucapan huruf yang sukun, yang kosong dari tasydid. Maksudnya huruf yang sukun dan gak ada tasydidnya. Beda kemarin kalau idgham itu ada tasydid, ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah, menjadikan satu huruf menjadi tempat huruf yang lain. Itu iklab. Nah, balikan tuh. Nah, kalau ikhfa ini adalah ibarah anin nutqi bi harfin sakinin arin ay khalin anit tasydid. Satu ibarat tentang pengucapan huruf yang sukun dan gak ada tasydidnya. Gimana caranya? Ala sifatin bainal idhar wal idgham. Cara bacanya dengan sifat antara idhar dan idgham. Jadi sifat antara jelas dan dengung kemarin. Jelas dan idgham. Ma'a baqa'il ghunna fil harfil awal. Dan dengungnya itu tetap ada pada huruf yang pertama. Apa huruf yang pertama? Itu wan nun sakinah wa tanwin. Nun sukun dan tanwin. Jadi kalau kemarin idhar kan jelas gitu. Kalau idgham kan iltiqa wa harfin sakinin bi mutaharrikin. Ketemu huruf sukun dengan huruf yang berharokat bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Dengan cara dua-duanya tuh ketemu jadi huruf yang bertasydid. Nah, kalau ini nggak ada tasydidnya, ibarah an nutqi bi harfin sakinin arin ay khalin anit tasydid. Arin anit tasydid. Nggak ada tasydidnya, hurufnya sukun. Dengan sifat apa? Ada sifatin bainal idhar wal idgham. Itu yang Anda bilang. Idghamnya itu kita sudah masuk nih waktu kita belajar makharijul huruf. Idghamnya itu artinya kita udah mulai masuk untuk huruf yang berikutnya. Tapi masih ada izhar, masih jelas si nunnya, dengung. Jadi dengung nun sukunnya itu masih ada. Makanya di sini dikatakan ma'a mura'atil gunnah, ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Sisa si dengungnya itu masih ada. Nah, jadi gampang-gampangnya itu memang arti secara tekstualnya itu ya samar-samar. Jadi bacanya samar-samar antara nun sukun yang ada gunnahnya dengan huruf berikutnya yang sudah kita mau masukkan. Jadi belum masuk total, belum hilang total juga itu ikhfa. Nah, kam huruful ikhfa, ada berapa hurufnya? Sin berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jim, jawabannya hurufuhu 15. Ada 15 nih, paling banyak udah penyisaan. Emang kalau sisa itu kalau nggak banyak ini ini banyak. Awailu kalimati hadzal bait, dikumpulkan dalam awal kata dari bait ini. Apa? Sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ini juga artinya bagus nih. Sif za sana, sifatilah orang yang baik tuh.
Kam jada syakhsun qad sama. Berapa banyak orang yang sudah sungguh-sungguh qad sama, naik derajatnya. Dum tayyiban, selalulah berbuat baik. Zid fi tuqan, tambahin takwamu. Da' zaliman, tinggalin kezaliman. Juga bagus. Jadi artinya apa? Sad, shif, za, sana. Berarti sad, za, sa. Kam jada syakhsun, kaf, jim, shin. Qad sama, qaf, sin. Dum tayyiban, dal, ta. Zid fi tuqan, zai, fi, zai, fa, ta. Da, zaliman, da, dan za. Itu hurufnya. Atau kalau Anda gampangnya dulu ngapalin tasa, jada, zaza, sasha, sada, tagha, fa, qaf, kaf. Tasa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf gitu. Ini 4. Tasa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. 4 3 terakhir. 3 kali, 3-nya sekali. Kalau dikumpulkan ini udah paling gampang. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Nanti juga waktu ngapain begini pakai lagu. Emang orang Indonesia kan paling gampang pakai lagu. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da zalima. Kemudian selanjutnya sin. Ma misalu dzalika, apa contohnya? Jim misalun nun inda shad. Ini dikasih contohnya enggak banyak nih. Kalau dikasih contohnya banyak belenger begitu ya. 15. Misalun nun inda shad, contohnya nun sukun bertemu dengan shad. Min kalimatayni, dari 2 kata. Artinya berarti bisa satu kata juga. Intinya nggak bisa satu kata itu cuma apa? Idgham doang ya. Nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ini nggak bisa dalam satu kata, hanya idgham aja. Nah, contohnya apa? Salatihim, itu tadi. Dengungnya ada, nunnya masih kebaca, tapi sudah mau mulai masuk ke shad. Salatihim. Jadi mulut kita tuh udah mulai monyong. Makanya yang dikasih contoh di sini shad, bagus. Kenapa? Karena ini prakteknya begitu. Nah, makanya kan anak kemarin waktu lagi kita belajar makhraj huruf, yang anak kasih contoh gampang kan shin ya kan. Mi syamsin. Artinya ada dengungnya tapi mulut kita udah monyong ke shin. Jadi akhirnya samar-samar. Enggak min syamsin, salah min syamsin. Jadi nunnya masih sisa, shinnya udah mau mulai masuk. Jadi dengungnya dari dengung si awal, dengung si huruf nun, bukan dengung karena huruf si 2. Ming itu dengung karena huruf kedua berarti. Ini enggak. Mi syamsin. Gitu. Ini kalau di sini salatihim. Salatihim. Jadi udah mau mulai masuk ke shad. Wa min kalimatin, dari satu kata unsurna. Jadi enggak unsurna, beda enggak? Kelihatan, iya, kerasa banget kan bedanya gitu. Unsurna, kalau kita emang dari kecil tuh biasanya waktu SD tuh kalau belajar tajwid emang diajarin kan gitu kan, bacanya gitu. Unsurna, makanya jadi gitu. Kenapa? Sebetulnya untuk mempermudah aja itu ya. Sekarang naik kelas lah ibaratnya gitu. Jadi waktu dulu mempermudah aja, sekarang udah mulai agak sulit. Unsurna, jadi mulutnya udah monyong. Unsurna, otomatis si dengungnya itu enggak kental gitu, enggak gitu. Kemudian wa tanwin, dan contohnya ketemu tanwin qaf itu qauman salihin. Jadi qauman salihin enggak jelas qauman salihin karena mulut kitanya udah mau masuk huruf shad. Waqis ala dzalika baqil ahrufi al-madhkurah, dan contohlah dengan contoh ini huruf-huruf yang sisanya. Jadi di sini kasih contoh cuma 1 huruf aja. Banyak ya. Min salsalim min hamaim masnun, itu paling banyak ikhfa sebetulnya kalau kita baca. Karena kalau disuruh cari contoh ikhfa tuh udah paling banyak. Karena ya dia paling banyak hurufnya aja paling banyak gitu. Ya, otomatis
banyak banget. Dah sampai sini ada yang kurang jelas ikhfa. Jelas ya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya berikutnya masuk yang mim sakinah, mim sukun. Jadi itu kemarin ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau idhar hurufnya akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin, hamzah ha ain ha ghain kha. Kalau idgham yarbiluna, ya nun mim waw yanmu atau lara bisa jadi dua, iqlab satu ba. Kalau ikhfa-nya tadi sidda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fit tuqa da zalimah. Ada 15. Ta sa jim dal zal zai sin shin sad dad ta za fa qaf ba. Allahu a'lam. Kalau santri barusan udah setoran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina